Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dan selamat beribadah. Pemberitaan firman dan pelayanan liturgos mengucapkan selamat beribadah. Kami berada di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapak GPIB. Tema ibadah hari ini, Kaum Bapak GPIB tidak kekurangan karunia. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberitaan firman dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Elizabeth Marta Manunghutu. Ungkapan situasi. Perayaan syukur HUT ke-39 Persekutuan Kaum Bapak saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama, situasi ini menuntut perubahan dan pembaharuan sikap serta perilaku hidup setiap orang, khususnya kaum bapak, baik secara pribadi, dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Ada hal-hal lama yang perlu ditinggalkan untuk menyesuaikan diri dalam hidup secara situasi normal baru. Kedua, situasi ini telah menimbulkan dampak sangat besar secara ekonomi di dalam kehidupan keluarga. Banyak usaha yang mandek, bahkan tutup, sehingga para bapak pekerja harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau di PHK. Dalam situasi ini, kita semua, khususnya kaum bapak, tidak putus asa, kecewa, dan hanya berpangku tangan. Kita justru harus bersyukur karena kondisi ini menyadarkan tentang potensi dan kompetensi sumber daya insani yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Inilah waktu untuk mengembangkannya di dalam karya usaha, layan secara mandiri atau bersama. Karakter tangguh dan luwes yang selama ini ditumbuhkan serta dijamah oleh Roh Kudus yang memberi kuasa juga daya cipta akan memampukan kita semua, khususnya kaum bapak, untuk berkreasi serta mengambil peluang dalam usaha kerja, mengisi ruang dan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Tepatlah tema ibadah hari ini, kaum bapak tidak kekurangan karunia. Situasi pandemi COVID-19 menjungkir balikan seluruh tatanan kehidupan di semua bidang, menimbulkan kelemahan, kekecewaan, kemiskinan, dan penderitaan. Namun, kaum bapak GPIB tidak kekurangan karena untuk berkarya cipta
mengatasi situasi yang ada. Perayaan syukur HUT ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapak saat ini menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita kembangkan dalam berkarya cipta, sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing pada hari ini dari surat Roma pasal 12 pada ayat yang ke-6 dan 7. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga.
Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernapas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan memperbarui kami yang tulus mengaku kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah usia binalayan ke-39 tahun bagi persekutuan kaum Bapak. Engkau telah memperlengkapi para Bapak dan kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun. Untuk kami kembangkan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Para Bapak tetap teguh dan luwes menjalankan fungsi sebagai pekerja, pengayom, dan membawa sukacita serta damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan. Jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau adalah yang setia, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki pemberitaan firman. Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa.
Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Kami patut menaikkan syukur dan terima kasih untuk penyertaan, perlindungan, dan kasih Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Di hari Tuhan yang kudus ini kami pun akan mendengar, membaca, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang untuk jalan kami. Karena itu Bapa, kami mohon urapan kuasa Roh Kudus untuk setiap kami, sehingga kami mampu membaca, mendengar, dan merenungkannya, terutama melakukannya dalam kehidupan beriman, menghadapi situasi kondisi zaman saat ini. Bersabdalah Bapa, kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat, silahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, dari surat Korintus pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan yang ke-9, yang menyatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru pada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur pada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan sesuai segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam sesuatu karunia pun, senantiasa kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikianlah pembacaan kita. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Sampai kekal.
Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai layaknya sebuah kota pelabuhan dan perdagangan, kota Korintus memiliki masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda. Anggotanya sebagian besar berasal dari orang-orang kafir dan yang lainnya berasal dari agama Yahudi. Dalam berbagai latar belakang tersebut, ditambah dengan pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan, maka seringkali menimbulkan persoalan-persoalan dalam jemaat. Karena itu, surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus ini, dia mulai dengan salam untuk memperkenalkan dirinya dengan identitas yang baru. Tentu identitas yang lama kita tahu, dengan nama juga yang berbeda, yaitu Saulus. Nah, identitas yang baru itu bertolak dari kehendak Allah dan kasih karunia-Nya semata-mata. Ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Nah, hal ini penting untuk Rasul Paulus kemukakan karena sangat berhubungan erat dengan pekerjaan pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan kepadanya. Rasul Paulus juga menyatakan kehadirannya sebagai wujud dari panggilan yang khas. Karena panggilan itu telah menempatkan dia juga pada posisi yang baru, yaitu sebuah posisi yang lazim disebut dengan manusia baru. Bahkan bukan hanya Paulus yang sudah mengalami perubahan itu, tapi Paulus juga mengatakan tentang Sostenes yang diberikan posisi yang baru juga seperti Paulus. Maksudnya adalah bahwa dengan panggilan mereka terjadi suatu penempatan yang khas dan sangat mendasar, yaitu sebagai pelayan-pelayan kabar sukacita. Seperti yang saya katakan tadi, yang tadinya sebagai musuh Injil, sekarang menjadi pelayan kabar sukacita. Inilah perubahan mendasar yang dialami oleh Rasul Paulus maupun Sostenes. Identitas dan posisi yang baru, yaitu posisi yang lazim sekali lagi disebut manusia baru. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang merubah identitas baru Rasul Paulus ini adalah Tuhan Yesus Kristus, yang dinyatakan sebagai kepala, Tuhan, dan Juru Selamat dunia. Salam Rasul Paulus ini juga memberi gambaran tentang proses pembentukan jemaat yang ada di Korintus, bahwa Roh Kudus telah menyucikan mereka dan mempersatukan mereka dalam satu persekutuan kasih Kristus. Sekalipun mereka terdiri dari berbagai macam perbedaan
latar belakang suku dan lain sebagainya. Ibu bapak dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahkan lingkaran kasih karunia Allah semakin meluas dengan menjangkau jemaat yang ada di Korintus. Di dalam ayat yang kedua dikatakan jemaat di Korintus dikuduskan dalam pengertian bahwa mereka juga telah ditempatkan pada posisi yang baru. Umat yang baru, yaitu umat kepunyaan Allah sendiri. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Nah, Bapak, Ibu dan saudaraku, dalam posisi ini mereka juga memiliki tanggung jawab yang baru, yaitu memberitakan kasih karunia Allah secara nyata dalam perjumpaan mereka dengan sesama. Ini adalah hal-hal mendasar yang menyebabkan Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah. Ayat 4-9. Pengucapan syukur itu dinyatakan berkenan dengan karunia-karunia yang telah menjangkau manusia. Pengucapan syukur sebab pilihan itu membuat mereka diperkaya dalam memberitakan kebenaran dan memegang kebenaran itu sendiri. Dari sini kita dapat melihat bahwa Tuhan bekerja dengan sempurna. Artinya, kalau Allah mau memakai anak-anaknya atau siapa saja untuk bekerja baginya, maka Dia juga yang akan mempersiapkan dan melengkapi dengan karunia-Nya dalam berbagai hal untuk melakukan tugas-tugas pelayanan bagi kemuliaan-Nya. Itu yang dilakukan kepada Paulus lewat bacaan kita hari ini. Dengan demikian akan nampak sikap-sikap yang konsisten dari setiap orang yang terpanggil dan yang terpilih. Karena itu, menurut Rasul Paulus, jemaat di Korintus juga dimungkinkan menatap ke depan menghadapi berbagai kenyataan hidup yang mereka hadapi dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkannya melalui Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia yang dari Allah melalui Yesus Kristus inilah yang menyebabkan Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk tetap teguh ketika menghadapi berbagai tantangan zaman. Bapak, Ibu dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah dewasa ini kita sedang diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup dan tantangan zaman? Bahkan saat ini dunia sedang dilanda dan dihadapi dengan tantangan khusus tentang kesehatan jasmani manusia dengan pandemi virus corona. Oleh karena itu, di hari ulang tahun PKB yang ke-39 ditekankan pada ayatnya yang ke-7 dari 1 Korintus pasal 1 ini. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun,
sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat ini harus mendorong kita untuk terus-menerus menghayati terpilihnya kita dan sekaligus menempatkan kita pada posisi sebagai umat milik Allah. Ibu bapa dan saudaraku, melalui persekutuan ibadah minggu ini, bersama-sama dengan pelayanan kategorial persekutuan kaum bapa GPIB, kita bersyukur atas karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita dan juga khusus bagi PKB yang memasuki usia yang ke-39. Dalam rangka itulah tema pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah kaum bapa GPIB tidak kekurangan karunia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karunia adalah kasih atau belas kasih. Misalnya, dengan belas kasih Allah, aku dapat menyelesaikan pekerjaan. Kalau ditambah lagi dengan akhiran mengaruniai, akhiran dan awalan, maka kalimatnya misalnya Tuhan mengaruniai anak-anak atau menganugerahkan anak-anak. Pelkat PKB adalah anggota dan pengurusnya terdiri dari setiap kepala keluarga, setiap suami, kaum bapa. Berarti dapat kita katakan bahwa kaum bapa GPIB termasuk GPIB Petra tidak kekurangan belas kasih Allah yang memampukan kaum bapa untuk dapat bekerja, dikaruniai keturunan atau anak-anak, melakukan tugas dan tanggung jawab untuk membina kebahagiaan kehidupan keluarga atau rumah tangga dengan didampingi oleh istri dan mengantar seluruh anggota keluarga untuk setia kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Karena itu, Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam rangka hari ulang tahun PKB yang ke-39 ini, kita wajib bersyukur apapun yang kita hadapi saat ini, karena kasih karunia Allah kepada kita, terutama kepada kaum bapa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa, dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan yang dari Allah. Biarlah kaum bapa dapat mewujud nyatakan kehadiran mereka secara horizontal dengan sesama, membina keluarga dalam kehadiran mereka secara vertikal dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber hidup dan berkat, agar tetap setia dan taat pada kebenaran firman Tuhan. Sekalipun saat ini sebagai kaum bapa yang harus bertanggung jawab melakukan pekerjaan agar dapat menunjang biaya hidup keluarga, tapi justru mengalami akibat dari virus corona. Banyak bapak-bapak atau kaum bapak atau kepala keluarga atau suami yang dirumahkan. Banyak suami atau kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan, bahkan mungkin usahanya macet dan sebagainya. Itu pergumulan yang sangat berat. Tapi Bapak, Ibu, dan saudaraku,
sebagai anak-anak Allah. Kesetiaan Tuhan yang memanggil, memilih, dan menopang kita selaku persekutuan keluarga, persekutuan gereja, supaya mampu menghadapi berbagai tantangan ini, agar kita tetap teguh dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan ini jangan sampai membuat kesetiaan kita menjadi luntur. Apa yang dialami Paulus dalam keutuhan persekutuan dengan jemaat di Korintus menghadapi tugas pelayanan patut nampak dalam kehidupan kita berjemaat dewasa ini, khusus dalam persekutuan PKB Jemaat GPIB Petra. Semangat hidup bersekutu dan melayani kiranya akan terus membangun keutuhan persekutuan PKB GPIB Petra Bogor dan GPIB pada umumnya. Karena sebagai pengikut Kristus yang telah dimeteraikan, sekarang akan terjamin sampai hidup yang kekal. Seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-7, 8, dan 9. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Janji ini adalah pasti, karena yang menjanjikan adalah pemilik dunia, pemilik kehidupan kita yang sekarang dan yang akan datang. Bukankah hal ini memberikan kekuatan iman kepada kita untuk tetap setia dalam situasi dan kondisi kita saat ini? Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, sekali lagi tema kita adalah Pelkat atau kaum Bapak GPIB tidak kekurangan karunia. Kalau kita menyadari hal itu, kita harus menyadari hal itu. Karena kalau kita menghitung-hitung hari-hari hidup kita, maka tentu hari-hari hidup kita yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita lebih banyak dibandingkan dengan pergumulan yang saat ini sedang kita hadapi. Tuhan setia, Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Pintu yang satu tertutup, akan Tuhan buka pintu yang lain. Karena itu sekali lagi, selamat ulang tahun Pelkat PKB GPIB yang ke-39. Kiranya dari Dewan PKB sampai pada pengurus-pengurus PKB di setiap jemaat, terutama GPIB Petra, akan terus saling membangun, bergandengan tangan dalam kesetiaan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak untuk masing-masing kita merenungkan firman Tuhan ini bagi kehidupan kita. Menjawab firman Tuhan ini, kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 281.
Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita menghadap Tuhan melalui doa syafaat. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal kudus, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Puji, puja, syukur, dan terima kasih patutlah kami naikkan kepada Tuhan. Karena kebesaran kuasa, kasih, anugerah, dan berkat Tuhanlah kami dapat menjalani kehidupan dari hari ke hari sampai pada hari Tuhan yang kudus, di mana kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami percaya kehadiran kebenaran firman Tuhan hadir di setiap keluarga yang saat ini beribadah kepada Tuhan. Karena itu lewat syafaat kami ini, kami juga mau mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau hadir dan memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kami tentang karunia yang selalu Tuhan nyatakan dalam perjalanan hidup kami, dalam kehidupan persekutuan kami, dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami. Terima kasih Bapa di sorga, pada kesempatan ini pula kami bersatu hati untuk mendoakan dunia ini. Dunia pada umumnya, berbagai negara yang ada di dalamnya, para pimpinan pemerintahan yang ada, secara khusus negara dan bangsa kami, Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa bagi pimpinan pusat dan di setiap pimpinan daerah Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, agar kebijakan-kebijakan yang dapat diambil baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat dipatuhi oleh seluruh rakyat demi dan untuk keselamatan rakyat pula. Karena itu Bapa, kami mau mohon Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Tuhan mau memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mereka. Bapak Presiden dan Wakil, para menteri, pimpinan-pimpinan DPR, MPR pusat maupun di daerah, khususnya Kabupaten dan Kota Bogor. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu,
Engkau menjaga dan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi pimpinan daerah Kabupaten dan Kota Bogor, baik wali kota, wakil wali kota, dan bupati, bahkan sampai di ketua RT RW. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, menyertai mereka, memampukan mereka untuk mengabdi bagi kepentingan masyarakat dengan baik, benar, adil, dan jujur. Kami mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk juga mengabdi bagi kepentingan bangsa dan negara pada umumnya, dan khusus di kota dan Kabupaten Bogor, baik di tingkat TNI, kepolisian, swasta, dan pegawai negeri dan yang lainnya. Ya Tuhan, tolong dan sertai mereka semua agar dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami mau berdoa untuk mereka yang menderita akibat virus corona. Ada banyak hal penderitaan dan berbagai macam, yang sakit, yang berduka, meninggal, bahkan yang kehilangan pekerjaan, dirumahkan, bangkrut, dan sebagainya. Hanya kepadamu Tuhan kami bersandar. Jangan membuat kami putus asa, hilang pengharapan, kesetiaan menjadi luntur hanya karena pergumulan yang kami hadapi ini. Karena kami percaya Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyatakan kasih, anugerah, dan berkat-Mu bagi kami. Dengan menjaga kami terhindar dari virus corona, itu sudah membuat begitu besar kasih sayang Tuhan untuk kami. Kami mau berdoa untuk mereka yang menderita karena akibat berbagai bencana alam. Kepadamu Tuhan kami mohon lawatan kepada mereka, para janda, duda, anak-anak yatim, yatim piatu. Tuhan ada selalu untuk mereka. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia ini, yang ada di Indonesia, yang ada di jajaran GPIB. Tuhan menyertai seluruh kegiatan pelayanan persekutuan dan kesaksian kami. Terutama kami mau bersyukur karena Tuhan boleh menambahkan 1 tahun usia dalam perjalanan pelayanan persekutuan dan kesaksian dari PKB. Kami berdoa untuk pengurus di tingkat sinodal. Kami berdoa untuk pengurus di tingkat MUPEL. Kami berdoa untuk pengurus PKB yang ada di tingkat jemaat, khusus GPIB Petra Bogor. Mampukan mereka Tuhan untuk terus menjalankan tugas pelayanan persekutuan dan kesaksian dengan setia. Mampukan mereka untuk saling bergandengan tangan, menopang satu dengan yang lain. Sebagai pengurus diberikan kekuatan untuk merangkul setiap anggota PKB GPIB Petra Bogor. Bapa di sorga, kami mau berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat dan majelis jemaat di GPIB Petra Bogor. Tuhan memberkati dan menyertai. Terutama kami mau berdoa untuk mereka yang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Ada banyak jemaat yang mengalami sakit, tapi kami percaya Tuhan punya kuasa untuk melawat mereka, turun tangan untuk jamah mereka, khususnya Bapak Burimin, Saudara Maria Bayu di sektor 6, dan Rusdi Malingkai di sektor 8. Kami yakini Tuhan Yesus adalah dokter sejati yang kiranya akan menyatakan kuasa dengan turun tangan
untuk menjamah mereka. Kuduskan setiap makanan, minuman, obat-obatan untuk menjadi sarana yang diberkati Tuhan dan memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi mereka. Keluarga yang mendampingi dan mendampingi dan melayani mereka, Tuhan juga kuatkan dan berikan kesehatan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun kelahiran maupun perkawinan di 1 minggu ke depan ini. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan selalu mewarnai kehidupan mereka, sekalipun pergumulan yang dihadapi saat ini. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kegiatan pelayanan kami hari ini sebagai majelis jemaat, sebagai tim multimedia, organis, bahkan pemandu lagu. Tuhan berikan juga kekuatan kesehatan kepada mereka semua, agar apa yang kami lakukan dalam pelayanan ini kiranya menjadi persembahan yang harum, yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami menyerahkan tim multimedia yang mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah pada minggu depan tanggal 19 Juli nanti dalam rangka peneguhan sidi. Tuhan tolong mereka karena tugas yang dipercayakan untuk mereka kiranya dapat dilakukan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan juga mendatangkan berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Semua keluarga kami yang jauh dan dekat dimanapun berada, kami mohon juga penyertaan dan perlindungan Tuhan nyata. Terima kasih Bapa. Ada banyak hal yang kami mau minta melalui persekutuan ibadah minggu kami saat ini, tapi kami percaya Tuhan lebih tahu apa yang terbaik yang akan Tuhan berikan bagi kami. Inilah syukur kami, inilah syafaat kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Kabulkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela sambil mengingat nats Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13 yang berkata demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri.
silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Kita berdoa secara berbalasan. Ya Allah, Bapa pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Terimalah persembahan kami ini sebagai tanda penyerahan diri dan hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala kasih karunia, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Rangkuman Warta Jemaat Minggu 12 Juli 2020. Ibadah keluarga Nuansa Pelkat pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Pelayan firman ibadah keluarga lewat live streaming dipimpin oleh Diaken Nyonya Mary D.H. Zangga, liturgos Diaken Nyonya Femi Pasiak. Pembacaan Alkitab dan doa syafaat Pelkat GP. Ibadah keluarga Nuansa Pelkat pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020. Pelayan firman ibadah keluarga lewat live streaming dipimpin oleh Penatua Bisaliel F.A. Sinadia, liturgos Penatua Nyonya Josephine Heti Kabanga. Pembacaan Alkitab dan doa syafaat Pelkat PKB. Bagi jemaat yang mempunyai talenta dan berminat untuk melayani dalam bidang multimedia, dapat mendaftarkan diri dengan menghubungi koordinator tim pelaksana multimedia Bapak Yonatan Mailoa dengan nomor WA 0812 8050317. Bagi jemaat yang akan berpartisipasi untuk pengadaan aset gereja dan sarana pendukung ibadah, dapat menghubungi koordinator tim pengadaan aset gereja Bapak Tommy dengan nomor WA 0812 1095178. Nomor rekening untuk mendukung pengadaan aset dapat ditujukan ke rekening Bank BNI nomor 121893462 atas nama Panitia Pembangunan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Majelis bertugas ibadah peneguhan Sidi Remaja tahun 2019-2020 hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 pukul 19 WIB. Pelayan firman Pendeta Benyamin Siauta. P1 Penatua Krinius Elias Waang. P2 Penatua Nyonya Tabita Peni. P3 Diaken Eka Setia Wardani. P4 Diaken Siharvim Martures Siregar. P6 Penatua Nyonya Koni F. Maria Pramono. Pengantar Sidi baru Penatua Willem Polhau Pesi. Penatua Edi Mirmanto. P7 Penatua Nyonya Suyatmi Paparo. P8 Diaken Nyonya Yosepin Endang Puji Lestari Berelaka. Diaken Nyonya Sarah Hermina. Diaken Nyonya Serli M. Saroinsong. Diaken Nyonya Eda Orance Kause. Kantor Sekretariat Gereja buka seperti biasa mulai hari Selasa sampai hari Sabtu.
Sungguh sebuah kehormatan dan sukacita bagi kami bila saudara-saudara mengikuti ibadah Minggu lewat streaming YouTube pada tanggal 19 Juli 2020 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kami berdoa kepada Allah agar Dia memberkati penyembahan saudara di tengah pergumulan sepanjang hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pesan HUT ke-39, Pelkat Persekutuan Kaum Bapa. Beberapa bulan terakhir ini, kita semua mengalami krisis pandemik Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kondisi ini bermula dari krisis kesehatan yang begitu cepat merambat pada kehidupan ekonomi bahkan politik. Dalam beberapa bulan belakangan ini, kita terpaksa menjalani gaya hidup yang sungguh berbeda. Bukan saja dialami oleh perorangan, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja, dan berbangsa. Rasa takut, khawatir menguasai kita sehingga ada rasa tidak puas, tidak nyaman, dan bertentangan dengan orang-orang di sekitar kita, pemerintah, bahkan pada Tuhan. Pandemik ini telah mengubah tatanan hidup kita, yang mulanya dilakukan karena terpaksa sampai kita mulai berusaha menyesuaikan diri dan dipersiapkan memasuki tatanan baru. Walaupun pandemik ini belum berakhir, kita patut bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Mari kita hening sejenak sebagai wujud belasungkawa dan empati atas mereka yang telah pergi dan mendukung keluarga-keluarga yang berduka di masa-masa yang sulit ini. Memasuki tatanan baru, seyogianya kita memiliki pola pikir baru, serta cara-cara baru yang sebenarnya telah kita adaptasi selama masa pandemi COVID-19 ini. Tema sinodal GPIB sangat relevan dengan keadaan kita saat ini, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Bahkan tema ini dapat memacu kita untuk semakin berubah, mengembangkan diri dan kreatif, memasuki tatanan baru berlandaskan iman kita pada Kristus. Dalam Ibrani 11 ayat 9 tertulis, karena iman Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia ditinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Dengan iman, kita percaya Tuhan sedang menuntun kita ke suatu masa yang mungkin bagi kita penuh ketidakpastian. Tapi kita harus percaya seperti Abraham yang yakin benar bahwa Tuhan akan selalu memelihara kita serta keturunan kita saat ini dan sampai selamanya. Maka saat ini kita sedang bergerak pada level berikutnya dan kita berkewajiban meneruskan kebiasaan gaya hidup yang baru pada generasi selanjutnya. Tema kerja Pelkat PKB tahun ini yang sudah ditetapkan sekitar 4 tahun lalu masih relevan untuk kita hayati bersama. Bapa yang mewariskan teladan hidup bagi generasi penerus. Dalam upaya menyiapkan generasi berikutnya, di tatanan baru ada 3 hal yang menjadi penentu. Yang pertama, kita sebagai pewaris. Kedua, bagaimana cara kita mewariskannya. Ketiga, generasi berikutnya sebagai ahli waris. Ketiga hal tersebut harus memenuhi kriteria tertentu sehingga tongkat estafet berjalan mulus dan berhasil. Ibarat lomba atletik, lomba lari estafet 4 kali 100 meter di mana mengutamakan super team, sedangkan lomba 4 kali 400 meter cenderung mengutamakan superman. Dalam lari estafet 4 kali 100 meter, kesalahan perhitungan sedikit saja akan fatal akibatnya. Pada usianya yang ke-39, Pelkat PKB menjelang Pancawindu adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan bapak-bapak next and new generation. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri dan hati kita dalam doa dan usaha agar generasi baru Pelkat PKB GPIB dapat belajar dari kekurangan para pendahulunya dan menjadi yang lebih baik dalam pelayanan.
Tuhan memberkati kita semua. PKB GPIB tangguh dan luas. Majelis Sinode GPIB, Ketua Umum Pendeta Paulus Kariso Rumambi, Ketua 1, Pendeta Martin Lewiwa Kabesi, Ketua 2, Pendeta Melkisedek Puemera, Ketua 3, Pendeta Mauren Sujane Rumeser Thomas, Ketua 4, Penatua Adripe H. Nelwan, Ketua 5, Penatua Mangara Pangariwan Almarhum, Sekretaris Umum Pendeta Jacoba Marlin Joseph, Sekretaris 1, Pendeta Eli D. Pitoy Debel, Sekretaris 2, Penatua Sheila Aryani Lumampau Salomo, Bendahara 1, Bendahara Penatua Roni Hawayong, Bendahara 1, Penatua Edi Maulana Sudewan, Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015 sampai 2020, Dewan PKB, Mikael Roring, John Ngangi, Victoria Saikatekela, Adrianus Kaun, Mikael Kirangen, Roni Pengamenan, dan Apeles Kawengian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan karena itu mari berdiri. Kita akan diutus untuk memasuki kehidupan kita di 1 minggu ke depan. Pergilah dan jadilah pelaku firman Tuhan dalam hidupmu. Janganlah tangis dan ratap yang tertindas.
dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami presbiter yang bertugas pada hari Minggu 12 Juli 2020 bersama pemandu lagu dan organis juga tim multimedia mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.